Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, semoga semakin diberkahi, semoga semakin dirahmati, dan semoga semakin dilimpahkan rezekinya. Ya, di depan saya ini ada Daihatsu Terios tahun 2022, tapi pembelian dan pemakaiannya tahun 2023. Jadi mobil ini baru turun ke jalan, ke aspal itu Februari 2023. Cuman nicknya 2022. Terios ini adalah mobil yang paling reliable ya, paling pas untuk jalanan Indonesia. Kenapa? Karena mobilnya tinggi, muat banyak, hemat BBM, tenaga besar, berpenggerak roda belakang. Jadi semua ada di sini. Dan yang paling akhir adalah dia punya model yang gagah, ganteng dibanding dengan minibus. Kalau minibus itu ya mobil penumpang banget. Tapi kalau ini Terios adalah SUV yang enak dilihat. Kalau yang seneng gagah, ganteng, ini cocok. Apalagi sekarang sudah lampunya sudah LED, putih, terang. Lalu sudah modern ya, velgnya sudah hitam, grill hitam, semakin elegan, semakin gagah. Oke, kita lihat yuk. Mobil ini kondisinya masih sangat bagus banget. Catnya mulus, original, mengkilat, dan di kap mesin aja ada 2 garis yang ini yang bikin kesannya itu semakin berotot, gagah. Emang mobil ini gagah banget. Bannya masih tebel-tebel ya, bannya masih tebel-tebel semua, catnya mulus, mengkilap, original pabrik. Ini ban belakang juga mulus, tebal, masih tebal banget tuh. Kita masuk ke bagian dalamnya. Nah, dalamnya ini joknya masih mulus semua karena aslinya joknya ini adalah dibungkus oleh sarung cover pelindung. Ini baru dibuka, jadi masih baru kayak keluar pabrik. Nah, ini mulus semua nih. Ini masih ada lipetan-lipetannya karena tadinya ditutup, dibungkus, tapi ini lama-lama nanti akan ketarik menjadi hilang lipatannya. Ini karena baru dibuka, ada lipetan ini. Lama-lama nanti jadi mulus seperti ini. Pemadam juga ada, perlengkapan lain bawaan pabrik semua masih lengkap. Buku manual servis ada di sini, saya ambilin. Nah, ini sudah dikeluarin ya. Kuncinya juga masih lengkap, 2 buah kunci remote ya nih. Lalu sudah ada pelindung cat dan peredam suara. Ini service recordnya di Astra International Daihatsu. Ini untuk pedoman audio. Ini pedoman mobilnya lengkap ya. Kaca film juga pakai CPF F1 yang bagus. Nah, ini. Terus ini apa lagi nih? Balancing semua ada di dalam buku ini. Oke, saya masukkan dulu kembali. Ya, lanjut ke AC-nya, sudah digital. Kita ke bagian samping ini udah dapat talang air yang bagus nih, Terios sampai belakang. Bagian belakangnya seperti ini. Jok juga masih mulus banget. Double blower, plafon-plafonnya juga masih bersih. Kursi belakang bersih, mulus, original karena aslinya emang dibungkus. Oke, kita ke bagian belakangnya. Nah, ini dia. Sudah ada sensor parkir, sudah ada wiper belakang. Kita buka. Nah, ini cover joknya yang tadinya buat bungkus-bungkus depan ini baru dibuka ya. Jadi semuanya masih bersih. Dan Terios ini pernya sudah diganti dengan per ini. Ini per aslinya ada di dalam. Kalau mau distandarin lagi, cuma ini aslinya tuh lebih rigid ya, lebih kaku. Kalau ini Jamex lebih lembut. Ini khusus untuk Terios, new Terios. Sudah diganti jadi lebih empuk, lebih nyaman.
Tapi kalau mau pakai aslinya tinggal pasang lagi. Oke, ini kita lihat bagian-bagian belakangnya, bintik-bintik pabriknya, las-lasan pabriknya masih original semua. Pintu juga masih original. Ini karet-karet ininya ya, belum ada yang hilang, jadi masih original pabrik, masih utuh semua. Oke, saya tutup lagi. Nah, ini kalau kita mau lihat pernya ya. Nah, itu warna merah. Nah, itu pernya. Itu per sudah diganti yang lebih nyaman, lebih lembut. Tapi khusus untuk Terios. Jadi sudah didesain tetap stabil, tetap empuk, tetap lebih empuk, tetap nyaman. Oke, lanjut ke bagian samping kanannya. Kita buka lagi sebelah kanan. Seperti ini ya, sama. Masih gres banget mobilnya. Ini sebelah bagian pengemudi masih sama ya. Jok-joknya masih mulus semua karena baru dibuka. Ini juga masih diplastikin. Atas juga masih diplastikin. Oke, kita ke bagian ini. Sudah ada anti slipnya, sudah ada penghemat bensin, bisa mati sendiri kalau di lampu merah atau berhenti sebentar. Oke, kita bagian kolongnya. Kita lihat kolong-kolongnya ya, bening ya, nggak ada karat, berarti mobil ini bebas banjir. Oke, kita masuk ke bagian dalam. Langsung kedap ya suaranya karena sudah ada peredam suara. Nyala semua indikator, lalu kita nyalakan. Indikator mati semua, berarti mobil ini normal, nggak ada masalah. Layar juga sudah besar. Kita nyalain AC. AC-nya ini dingin banget ya. Transmisi manual 5 percepatan. Masih kulit jeruk semua. Masih gres. Ini juga kulit jeruk semua. Seperti ini kondisi dalamnya. Oke, kita matiin AC. Ini untuk lighter, masih penutupnya juga masih ada, masih lengkap banget, masih rapi semua. Kita cek ke bagian mesinnya. Spion sudah elektrik ya, kanan kiri otomatis. Catnya mulus mengkilap. Oke, saya buka dulu. Nah, ini mesinnya 1400 cc, 1500 cc, 104 HP. Terkenal bandel, irit. Ini kalau saya pakai di tol kecepatan 60-70 lah. Kalau di tol kan minimal 60, kita pakai 70. Bensinnya 1:20, 1 liter 20 km. Hemat banget mesin ini. Jadi dengan bodi sebesar ini tapi BBM-nya bisa 120 dengan kecepatan konstan di 60-70 km per jam. Saya sudah coba sendiri, silahkan dicoba boleh. Oke, lanjut kita cek rangka-rangkanya ya. Ini masih original semua, masih mulus. Nih batang-batang ini masih ori semuanya, bawaan pabrik semua. Kap mesin juga belum pernah dibuka-buka, nih bautnya tuh masih asli, nggak ada lecet. Lalu ke bagian list depannya juga original kayak tadi ya. Berarti mobil ini bebas benturan dari depan, bebas benturan dari belakang, original, bebas banjir. Aki juga baru nih, 2024 tuh aki baru. Dan ini aki kering ya, jadi nggak usah nambah-nambah, tinggal pakai aja. Mesinnya juga kering, fresh, pokoknya kayak beli mobil baru aja. Cuma harganya sudah hemat. Oke, saya tutup kembali. Nah, ini dia mobil keren. Ini kaca film juga sudah sampai depan ya. Depannya ada kaca film tipis 20% nih. Jadi kalau keluar kota dingin nih. Nyaman, dingin, BBM hemat, ground clearance atau jarak ke tanahnya tinggi. Jadi kalau di jalan berlubang, banjir itu aman. Dan SUV ini kelebihannya adalah mesinnya ditaruh di atas. Jadi ini kan kapnya tinggi, tapi emang bener
mesinnya kan tadi di atas ya. Terus corong udaranya adanya di sini nih. Jadi emang sepertinya si Daihatsu ini mendesain kalau mobil ini lewat banjir segini, ini masih aman karena corong udara masuknya untuk mesin di atas ini nih tadi nih. Tuh, jadi kalau banjir segini aman, tapi ya masuk ke kabin. Seaman-amannya setengah roda lah. Tapi mobil ini didesain untuk menjadi mobil yang tangguh. Oke, saya buka lagi ya, kita lihat corongnya. Nah, ini dia. Nih, corongnya di atas lampu ya. Jadi emang didesain dia aman banget tuh. Oke, apalagi yang di atas nih, mesinnya di atas nih tinggi ya. Beda sama saudaranya yang dari Jepang itu kayak Honda, kan mesinnya di bawah. Nah, ini tinggi, ini mesinnya tuh full sampai atas, makanya kap mesinnya harus ke atas. Alternator di situ tuh, di atas roda. Ini rodanya alternator tuh. Jadi aman ya, sampai setengah roda lah aman. Asal nggak masuk kabin aja bisa gini nih. Dia emang jago lewat banjir-banjir yang jalanannya Indonesia agak kadang-kadang suka banjir. Ini aman, tangguh. Jadi mobil ini sangat reliable atau sangat bisa diandalkan. Oke, saya tutup lagi. Ya, ini mobil reliable, handal, dapat diandalkan, tangguh, nanjaknya jago karena geraknya ban belakang, penumpangnya muat banyak, 3 baris, modelnya keren, mesinnya 1500 cc, 104 HP, tenaga besar tapi hemat BBM, lampunya sudah LED canggih, sudah modern. Jadi mobil ini sangat cocok untuk transportasi di Indonesia. Untuk yang cari mobil keren, hemat, tangguh, mobil ini jawabannya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.